Mun marane hayang ka awewe tah yap ka dieu tah jampena ka dieu mun ka dieu mah mantap. Nah, kebetulan teman-teman di perjalanan kita bertemu dengan seorang tamu ya yang habis dari rumah Abah Uju. Nah, Bapak, kalau mohon maaf kalau boleh tahu, Bapak tahu rumah ini dari mana, Pak? Waktu itu saya habis sholat malam, wirid. Nah, disitulah tiba-tiba ada suara di telinga kanan, kalau nggak salah tuh. Bersuara begini, dia menyuruh kamu harus datang ke tempat wadok yang bernama Kancah Nangkub. Kamu harus cari seorang sesepuh yang bernama Mbah Uju. Sejauh mata memandang ini luar biasa indahnya dan udaranya juga cukup segar ya. Masya Allah. Tuh, kita bisa bandingkan dari sini ya teman-teman. Jaraknya kalau dari sini. Kalau Abah Uju tuh, itu rumahnya Abah Uju. Berarti itu lewat Wangsit berarti ya? Iya, waktu itu kan saya habis sholat malam lah, habis sholat tahajud kalau nggak salah itu. Jadi wa mah alhamdulillah jadi di pahuget teh ku awewe. Lain wa anu mah hunggi. Kedatangan 8 orang wanita dari berbagai tempat dan itu semuanya dipelet. Satu hari Mereka datang ke Abah Uju sambil bawa bingkisan. Mata gering. Berarti Abah ini udah sakti dari masa muda ya? Alhamdulillah. Jadi Abah ini bisa saat siduh metu saucapnya tak bisa menarik hati wanita 8 sekaligus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan mengunjungi salah satu rumah yang tinggalnya di pelosok, benar-benar di pelosok, di pinggir tebing, dan sama sekali tidak mempunyai tetangga. Nah, boleh teman-teman lihat, ini kita untuk menuju ke rumahnya narasumber, jalannya seperti ini. Apalagi sekarang musim hujan, kita tidak bisa membawa kendaraan sampai rumahnya ya, jadi harus berjalan kaki kurang lebih 1,5 kilometer atau 2 kilometer. Dan jalanan juga menanjak seperti ini ya. Nah, konon kabarnya mereka itu dulunya sempat ada warga, cuman dikarenakan mungkin berbagai keadaan tetangganya itu pada pindah. Jadi yang tersisa cuman mereka ini yang sampai sekarang masih bertahan. Nah, kita akan tanya-tanya bersama narasumber pengalaman seperti apa dan hal-hal mistis apa aja yang selama ini mereka alami. Nah, kebetulan teman-teman di perjalanan kita bertemu dengan seorang tamu ya yang habis dari rumah Abah Uju. Nah, Bapak, kalau mohon maaf kalau boleh tahu, Bapak tahu rumah ini dari mana, Pak? Oh, begini ya ceritanya. Waktu itu saya habis sholat malam, wirid. Nah, disitulah tiba-tiba ada suara di telinga kanan, kalau nggak salah tuh. Bersuara begini, dia menyuruh kamu harus datang ke tempat wadok yang bernama Kancah Nangkub. Nah, di situ saya kan nggak tahu daerah wadok itu mana yang disebut Kancah Nangkub itu nggak tahu kan. Nah, terus dia bilang kamu harus cari seorang sesepuh yang bernama Mbah Uju. Berarti itu lewat Wangsit berarti ya? Iya, waktu itu kan saya habis sholat malam lah, habis sholat tahajud kalau nggak salah itu. Nah, saya berwirid. Nah, kebetulan saya itu kan orangnya emang suka berjaroh lah kemana-mana, berjaroh kemana-mana. Nah, di setiap malam kalau nggak ada kegiatan yang lain, nah ya di situ saya kan sering melaksanakan aktivitas sholat malam, wirid. Nah, disitulah barulah ada suara. Habis itu ada suara, ya kamu itu harus datang ke daerah wadok yang bernama Kancah Nangkub. Nah, terus saya berkata lagi, saya kan nggak tahu. Esoknya lagi datang lagi itu, kamu harus datang temui yang namanya sesepuh Mbah Uju. Nah, disitulah saya baru keesokan harinya bersiap-siap berangkat menuju ke arah wadok. Nah, dari situ bertanya-tanya, oh ternyata di sini, ya di sinilah ketemu lah. Nah, sesudah ketemu,
Saya berdiskusi dengan si Abah, ternyata itu udah ada kontakan sama si Abah itu. Di Batin berarti ya. iya jauh-jauh hari juga udah datang. Kata si Abah itu udah datang saya. Udah datang. Padahal tidak saling kenal gitu ya. Belum itu, makanya itu. Saya juga kan tahu itu dari sesuai wangsit. Berarti bukan dari lihat video atau YouTube. Enggak saya kan enggak nanti apalah. Berarti ini murni hasil kontak batin berarti. Kontak batin. Bahkan saya juga itu belum dilaksanakan, harus ke Guha Jamrong. Oh, Gua Jamrong. Belum dilaksanakan itu mau itu disuruh ke Guha Jamrong. Katanya itu di Majalengka. Benar. Belum dilaksanakan. Berarti mohon maaf kalau berarti Bapak dari mana, Pak? Saya asli dari Bandung. Dari Bandung. Nah, itu kan berarti wangsitnya menyuruh Bapak ke sini ya, ke Iya. Uju. Itu maksudnya disuruh apa atau misalkan sebelumnya Bapak mempunyai hajat atau keinginan gitu? Oh, kan kalau itu malah kalau masalah keinginan mah memang Kalau boleh diterangkan gitu. kalau masalah keinginan mah sih namanya orang hidup punya keinginan, punya tujuan, punya pilihan. Ya kalau tujuan saya itu emang itu, gak ada yang dimaksud harus ini. Cuman kalau setiap malam kan saya aktivitas selalu kalau lagi senggang, lagi nggak ada orang, sering melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tahajud, gitu. Petunjuknya harus ke sini. Nah dari situ tiba-tiba kalau nggak salah itu jam 2 lebih ada suara, kamu harus datang ke daerah Wado, Kancah Nangkub. Nah di situ bingung saya kan belum tahu. Kalau Wado sih tahu, kalau Kancah Nangkub nggak tahu. Udah esoknya lagi datang lagi, temui sesepuh yang namanya Mbah Uju. Itu yang sosok yang datangnya berupa apa? Jadi mimpi apa bisikan langsung? Itu bukan mimpi ya. Bukan mimpi, bukan berwujud. Itu tapi suara. Oh, suara. Tapi jelas suaranya. Keras gitu ya. Iya, keras suaranya. Nah, Habis sholat gitu ya. habis sholat. Nah, di situ saya ke sini. Nah, pas begitu saya ketemu, nanya-nanya ketemu sama si Mbah Uju. Nah, disitulah udah ada kontakan sama si Mbah Ujunya juga. Luar biasa ya berarti batin. Udah ada kontakan, bahkan si emaknya juga udah tahu, bahkan ada yang akan datang ke sini. Ya itu ya saya yang ke sini gitu. Berarti tadi udah ketemu dan mungkin udah mohon maaf berarti hajatnya udah atau gimana maksudnya udah. Tapi ini kan udah kesekian kalinya. Oh. Udah kesekian Udah kalinya. sering. Udah sering. Jadi kan kalau ke sini saya biasa sering berdialog, berkomunikasi dengan si Abah dengan tujuan saling bertukar pendapat gitu. Sudah Jadi, sering sini. Bapak orang spiritual juga mungkin ya? Kalau dibilang orang spiritual sih saya enggak. Saya nggak mau dibilang orang spiritual. Atau mungkin mempunyai mata batin seperti indigo gitu. Itu kalau itu sih walau alam. Walau alam. Cuman kalau setiap itu kan kadang spontan. Oh, spontan. Spontan aja. Kadang kalau di tempat-tempat itu udah spontan langsung. Ada yang memberitahu gitu. Mohon maaf ya Pak kalau boleh kita tahu dan mungkin penonton Iya. datang ke Abah Uju ini keinginannya pengen apa atau misalkan segera pengen silaturahmi aja gitu. Ya beginilah, kalau nggak tahu ya, kalau orang-orang lain mah nggak tahu ya, mungkin datang ke si Mbah Uju itu menurut saya orang-orang yang berdatang ke si Mbah Uju itu kemungkinan orang-orang yang sakit. Oh, yang sakit. Yang sakit. Karena apa? Kalau orang-orang yang gak sakit gak mungkin datang ke si Mbah Uju. Contohnya begini, sakitnya bukan sakit perut, yang sakit dengan permasalahan ekonomi. Oh iya, sakit juga gitu. Nah, itu sakitnya itu. Nah, makanya walaupun berada di leuweung, di hutan, banyak yang mengunjungi. Nah, barusan juga ada 4 orang. Nah, ini kata saya sama si Abah Uju, "Bah, ini yang 4 orang sakit semua." Itu. Kalau orang yang nggak sakit nggak mungkin datang ke sini. Walaupun turun mobil, berangkat dari mobil, kalau ya sakit ya ke sini datang. Orang-orang susah lah kayak itu, bisa dibilang orang susah. Yang pengen kaya. Iya, yang pengen kaya itu orang-orang susah semua. Berarti kalau Bapak termasuk ke sini atau ngantar ada silaturahmi apa yang? Kalau saya mah itu udah biasa, kalau ada kontakan batin selalu datang. Oh, mengantar berarti ya? Berdua ya? Disebut mengantar nggak mengantar. Tadi berdua sama Ya emang berdua, dari dulu juga berdua. bawa kendaraan Pak sini Pak? Bawa mobil dari depan tuh ada yang sleeper. Oh
Nah begitu yang ya itu mah ya mungkin sebagian begitulah. Jadi sebagian kan ada yang bersilaturahmi, sebagian lagi ada yang Penasaran mungkin. ya itu mah kata itu apalah mencari syariat. Oh iya. Ya. Tapi kan kalau menurut saya ya mudah-mudahan itu si Abah Uju itu menjadi wasilah. Iya. Menjadi Perantara gitu ya penantara menjadi wasilah jalan lah. Wasilah itu kan jalan. Nah, jalan kesuksesan. Itu ya mudah-mudahan lah. Saya selalu mendoakan yang tamu-tamu yang datang si Abah Uju itu berniat baik, Dan berhasil. Gitu. berhasil. Insya Allah ada dalam izin Allah. Ya udah bang, bang terima kasih atas Ya. informasinya. Mudah-mudahan abang sehat ya bang. Ya. Selamat Amin. sampai rumah. Amin. Nah, Amin. mohon maaf ini. Nah ini ya ini lumayan nih yang dampingnya. Wih, Masya Allah. Spiritual juga kan. Lumayan nih yang Terima kasih bang, terima kasih. Saya juga mungkin ya. Ya. Ini. ini Majalengka turunnya ya. Oke. Nah oke teman-teman, kita akan langsung saja melanjutkan perjalanan. Setelah sebelumnya kita tidak sengaja bertemu dengan tabunya Abah Uju. Nah jadi Abah Uju ini di video sebelumnya adalah orang yang tinggal di sana tuh di pelosok. Jadi mungkin teman-teman yang belum lihat video Abah Uju atau yang udah lihat ini mungkin sudah tidak aneh. Dan di video kali ini rencananya kita mau ke tetangganya Abah Uju yang mungkin agak jauh lagi sih dari rumahnya. Kalau Abah Uju lebih ke sebelah sana, tapi kalau tetangganya Abah Uju tuh jaraknya mungkin kalau dari rumah Abah Uju ada 300 meter atau setengah kilo ya. Cuman tadi di perjalanan kita bertemu dengan tamunya Abah Uju, orang yang sakti yang dulu pernah kita review juga. Dan ini perjalanan juga masih sama. Cuman untuk mencapai ke sana kita harus melewati jalan seperti ini. Kalau musim hujan ini untuk jalan kaki saja mungkin licin ya teman-teman tuh. Saya asalnya dari sana tuh tadi dari nyimpen kendaraan bermotor. Dan kita akan langsung saja menuju rumah narasumber yang rencana kita akan tanya-tanya ya. Dan ini mungkin bisa disebut tetangga terdekat dari Abah Uju ya. Nah, kalau Abah Uju sih memang sama-sama terpencil juga. Cuman dari rumah satu ke rumah yang lain ini jaraknya wah luar biasa sekali. Tuh ini benar-benar berada di lereng gunung teman-teman. Di lereng gunung di bawahnya ya jurang gitu ya. Terus ada sungai. Cuman ini mungkin lebih ke area pertanian. Insya Allah. Kalau siang hari ini sejuk, udaranya seger. Cuman kalau untuk malam hari, wow mungkin mencekam ya. Ditambah lagi jauh dari keramaian. Kalau listrik mungkin ini ya, ini hanya pakai tiang-tiang seperti ini. Nah jadi rencananya, mudah-mudahan tidak hujan. Rencana kita mau ke sana tuh, rumah yang ada di sana tuh. Ini bisa dibilang tetangga terdekat dari Abah Uju. Kalau Abah Uju orang sakti di sebelah sana. Nah mungkin kita sekalian lewat tadi ketemu dengan tamunya. Insya Allah. Jadi kita pengen tanya pengalaman narasumber seperti apa, kenapa lebih memilih tinggal di tempat seperti ini dan jauh sekali dari keramaian. Ini bisa dibilang area pertanian juga ya. Sejauh mata memandang ini luar biasa indahnya. Dan udaranya juga cukup segar ya. Masya Allah. Tuh. Kita bisa bandingkan dari sini ya teman-teman. Jaraknya kalau dari sini. Kalau Abah Uju tuh, itu rumahnya Abah Uju. Abah Uju. Nah, rencananya kita akan berkunjung ke rumah ini. Ini sama-sama terpencil juga. Dari sini ke sini kurang lebih jaraknya ada 1 kilo lah mungkin. Jadi masih satu jalan yang ini. Masya Allah. Dan mungkin nanti kita sekalian ke sini kita akan silaturahmi kembali ke Abah Uju ya. Dan konon katanya kata tadi yang kita temui banyak sekali tamu yang datang ke Abah Uju. Wow, luar biasa ya. Jadi sekalian ke sini kita sekalian silaturahmi teman-teman. Mungkin dikarenakan nanti perjalanan terlalu panjang, nanti akan saya skip saja kalau sudah di bawah. Nah kalau dari sini mungkin view-nya seperti ini. Sekali lagi tuh rencananya kita mau ke sana tuh. Saya zoom dulu ya. Tuh di sana ada rumah tuh ya. Jadi akan ke sini. Sedangkan katanya kalau Abah Uju ini nih. Itu. Tuh. Jadi rencananya kita akan ke sini. Ini Abah Uju. Oke.
kita akan melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Wow, jadi perjuangan kita seperti ini. Kalau turun hujan, wow, kita mesti ekstra ke sini. Selain jalan kaki juga ini perjalanannya lumayan udah licin ya. Soalnya udah terdapat lumut-lumut tuh. Ini belum pakai batu. Kalau musim kemarau mungkin bisa ya ke sini. Soalnya kan tanahnya kering, jadi ban motor juga nggak selip gitu. Kalau untuk sekarang saya nggak sanggup. Tuh seperti ini. Jadi kita harus melewati jalan seperti ini. Ini juga kalau nggak hati-hati, wow luar biasa ya. Masya Allah, ini pemandangannya cukup indah sekali. Dan mungkin saya skip aja ya, soalnya ini kan masih jauh tuh. Nanti sambung lagi di bawah. Nah, di sini juga kita menemukan bekas rumah ya. Dan konon katanya juga dulu di sini selain Abah Uju dan rumah yang di sana, ada beberapa rumah di sini yang sempat ditinggali ya. Cuman kalau untuk sekarang ini udah ditinggalkan begitu saja, dan ini bekas-bekasnya masih ada teman-teman. Jadi mungkin kalau dulunya nggak cuma 2 ya di sini rumahnya, ada mungkin beberapa 5 atau berapa kakak gitu. Cuman kalau mungkin berangsur-angsur mereka itu meninggalkan rumah yang ada di sini. Tuh, ini bekas rumahnya masih ada tuh. Udah maksudnya ini udah banyak sekali semak-semak belukar ya. Kita udah setinggi badan ini, udah apa namanya tuh. Kalau listriknya kayaknya masih ada tuh. Nah ini mungkin bekas tajuk atau musholanya tuh. Nah mungkin kalau ini rumahnya udah ditinggalkan. Jadi yang tersisa sekarang cuma 2. 3 tuh kalau nggak salah tuh. Abah Uju sama tuh 2 yang di sana tuh. Nah penasaran kan mungkin seperti apa nantinya? Jadi teman-teman simak video ini sampai dengan tuntas. Kita akan tanya-tanya kembali orang-orang yang tinggalnya terpencil atau jauh dari pemukiman tuh. Di sana 2 tuh, 1 ya, 2. Yang di sana Abah Uju 3. Mungkin kalau dulunya di sini tuh banyak ya teman-teman. Wow. Kita pengen tanya dulu kemana jalannya ya. Soalnya untuk akses jalan kita mesti melewati sungai. Jadi terpaksa kita harus ke Abah Uju terlebih dahulu tuh. Itu rumah Abah Uju. Kita rencananya mau ke sana. Wow, perjalanan cukup lumayan jauh ya. Tadi kalau nggak di skip tuh dari atas sana tuh teman-teman. Tuh, saya dari atas sana. Masya Allah. Tuh, kita ke Abah Uju dulu sebentar. Masya Allah. Luar biasa ini perjalanannya. Sangat jauh. Salah. Tuh. Jadi akses jalannya seperti ini ya. Jadi kendaraan tidak bisa mencapai ke sini kalau musim sekarang. Apalagi ke rumah yang ada di sana. Wow. Kita skip aja dulu ya. Oh, ini ada kendaraan. Oh. Mungkin ini tamunya dari Abah Uju ya. Tuh. Kalau ini rumah Abah Uju ya. Mudah-mudahan Abah Ujunya ada ya. Ini katanya tamu-tamu yang lagi ke Abah Uju, entah itu yang meminta syariat katanya. Insya Allah. Jadi Abah Uju ini emang udah sangat terkenal ya teman-teman. Dan kata Abah Uju udah hampir jutaan yang datang ke sini kalau dari dulu tuh. Oh luar biasa. Mungkin orang sakti yang tinggal di pedalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nggak ada salahnya mampir dulu ke Abah Uju ya. Sekalian silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah mau sampai teman-teman. Udah sampai duluan. Assalamualaikum mak. Aduh, damang mak. Abahna ya. Menuju Kabuyut tak? Oh Kabuyut. Katanya tadi lagi ada tamu ya. Mak, itu saya sama teman-teman rencananya mau ke rumah yang ada di sana. Itu jalannya kemana ya kira-kira? Tuh. Ke situ. Situ jalan. Oh, ke sini ada. Maksudnya bagus jalannya. Solokan. Oh, Solokan. Tapi nggak ada akses jalan lagi selain ini gitu. Ada. Abahnya kemana sekarang? Kabuyut. Buyutnya yang gua itu. Bukan, Kabuyut satu lagi kalau itu. Jauh. Ke Makom. Oh. Yaudah, saya pengen ke sana dulu ya, nanti pulang lagi ke sini mudah-mudahan abahnya udah ada ya. Iya.